Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia, siapa dan bagaimanapun mereka, berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, wajib hukumnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan meski dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Melalui kedua proses yang berjalan bersampingan tersebut, idealnya menghadirkan sosok individu dewasa dan cerdas, baik dalam konteks mental, pikiran, maupun fisik. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Secara ringkas, pertumbuhan dapat dipahami sebagai proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh individu. Hal ini berarti bahwa ketika mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh kita akan semakin bertambah banyak. Demikian juga dengan jaringan dan organ tubuh yang akan tumbuh semakin membesar serta meningkat. Pertumbuhan fisik ini dapat kita amati dan ukur melalui perubahan tinggi badan, berat badan, dan juga besarnya tubuh. Pertumbuhan dimaksud mengisyaratkan bahwa manusia merupakan makhluk hidup dinamis, di mana manusia ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terjadi sejak manusia dalam kandungan hingga dewasa dan menjadi lansia yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu. Pertumbuhan yang dialami akan terhenti ketika individu sudah menginjak usia dewasa. Tetapi, emosi dan mentalnya tetap mengalami perkembangan. Proses pematangan dari sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Contoh perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu pada saat bayi baru lahir, dia belum bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, dia akan belajar berjalan dengan dibantu dengan orang tuanya terlebih dahulu. Selanjutnya, perkembangan yang lain adanya kematangan fisik, perubahan keahlian atau bicara, serta emosi dan pikiran yang semakin matang, walaupun pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Keduanya adalah suatu proses yang berjalan bersama, tidak dapat dipisahkan. Adapun perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif dan perkembangan bersifat kualitatif. Yang kedua, pertumbuhan terhenti di usia tertentu, perkembangan seumur hidup. Yang ketiga, pertumbuhan dapat dilihat dan perkembangan berlangsung dalam individu. Yang keempat, pertumbuhan tergantung pada perubahan sel dan perkembangan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Yang kelima, pertumbuhan akan berfokus pada suatu aspek, sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Dan yang keenam, pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak berjalan sendiri. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti faktor genetik atau faktor keturunan, faktor hormon, asupan gizi, kondisi lingkungan, kebiasaan berolahraga, kesehatan, dan juga faktor pendidikan. Dan yang terakhir, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama embrionik, kedua bayi, ketiga masa kanak-kanak, keempat masa remaja, kelima masa dewasa, dan yang keenam masa tua atau lansia.